Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri, nomor absen 36 dengan NIM 2038303239, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah kelas D YIN Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu saya, Bapak Mokhalid Wardi MHI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak, etika, dan moral. 1. Pengertian akhlak dan ilmu akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, huluk, yang jamaknya akhlak. Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat, dan agama. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalq yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan kata khaliq yang berarti pencipta, dan makhluk yang berarti yang diciptakan. Ibnu Al-Jauzi menjelaskan bahwa al-huluk adalah etika yang dipilih seseorang. Dinamakan huluk karena etika bagaikan khalqah, karakter pada dirinya. Dengan demikian, huluk adalah etika yang menjadi pilihan dan diusahakan seseorang. Adapun etika yang sudah menjadi tabiat bawaannya dinamakan al-haim. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, tabiat. Berkaitan dengan pengertian huluk yang berarti agama, Al-Fairuzabadi berkata, "Ketahuilah, agama pada dasarnya adalah akhlak. Barang siapa memiliki akhlak mulia, kualitas agamanya pun mulia." Kata akhlak lebih luas artinya daripada moral atau etika yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia. Sebab akhlak meliputi segi-segi kejiwaan, dari tingkah laku lahiriah dan batiniah seseorang. Ada pula yang menyamakannya karena keduanya membahas masalah baik dan buruk tingkah laku manusia. Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara khalik dengan makhluk dan antara makhluk dengan makhluk. Ciri-ciri perbuatan akhlak. 1. Tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. 2. Dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. 3. Timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Yang keempat, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, pengertian etika. Selain istilah akhlak, lazim juga dipergunakan istilah etika. Perkataan ini berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti adat kebiasaan. Ia membicarakan kebiasaan perbuatan, tetapi bukan menurut arti tata adat, melainkan tata adab, yaitu berdasarkan intisari atau sifat dasar manusia, baik buruknya. Jadi, etika adalah teori tentang pembuatan manusia dilihat dari baik buruknya. Dalam pelajaran filsafat, etika merupakan cabang dari ilmu filsafat. Etika dan akhlak mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama membahas masalah baik dan buruknya tingkah laku manusia, sehingga akhlak sering disebut dengan etika Islam. Perbedaannya adalah etika bertitik dari akal pikiran, tidak dari agama, sedangkan akhlak, etika Islam, berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Terdapat persamaan antara etika dan moral. Secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral, karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti, yaitu kebiasaan, adat. Dengan kata lain, kalau arti kata moral sama dengan kata etika, rumusan arti kata moral adalah nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Adapun perbedaannya yaitu etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral lebih bersifat praktis. Menurut pandangan ahli filsafat, etika membahas
tingkah laku perbuatan manusia secara universal, umum. Sedangkan moral memandangnya secara lokal. Moral menyatakan ukuran, sedangkan etika menjelaskan ukuran tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirnya dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.